Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Farlia Ashifa, dengan nomor NPM 1900045. Selanjutnya ada rekan saya, Afifa Trinovita, dengan nomor NPM 1900017. Selanjutnya ada Muhammad Nasir Effendi dengan nomor NPM 1900026. Dan yang terakhir ada Khalis Gilfarwa dengan nomor NPM 1900041. Di sini kami akan mereview jurnal. Lalu ini merupakan identitas jurnal dari jurnal kami dengan judul jurnal atau artikel yaitu Analisis Pengeringan Sohun dengan Mesin Pengering Hibrid Tipe Conveyor Otomatis. Penulis dari artikel tersebut adalah Jeffrey Chan dan juga Asyari Darius. Tahun terbitnya di tahun 2018 dan jurnal ini terdapat pada Flywheel Jurnal Teknik Mesin Untirta. Untuk halaman dari jurnal tersebut terdapat 4 halaman, dan jurnal ini sudah termasuk dalam skor Sinta dengan skor S4. Oke, akan dilanjut dengan pendahuluan. Pendahuluan dari jurnal tersebut adalah mesin pengeringan konveyor di Indonesia masih mengandalkan energi fosil untuk pengoperasiannya. Penulis menganalisis mesin pengering hybrid tipe konveyor otomatis sebagai solusi untuk mengeringkan bahan pangan yang dapat beroperasi secara kontinu dan kapasitas produksi yang banyak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji kinerja dari mesin pengering hybrid tipe konveyor otomatis berupa data suhu dan juga data pengering menggunakan bahan sohun. Untuk tinjauan pustaka dari jurnal tersebut adalah laju pengeringan, di mana laju pengeringan ini menggunakan rumus yaitu M awal dikurang M akhir per T, di mana M awal merupakan massa awal dari produk dan juga M akhir merupakan massa akhir produk di mana setelah dilakukan pengeringan. Untuk T sendiri merupakan waktu. Selanjutnya ada kesetimbangan energi untuk pemanasan ruangan, merupakan perhitungan perpindahan panas yang terjadi di dalam pengeringan didasarkan pada asas keseimbangan energi dengan rumus yang ada di layar, yaitu laju massa udara dikali panas spesifik udara per temperatur udara per detik sama dengan konstanta transmisi dan absorpsi dari polikarbonat dikali dengan intensitas surya dikali dengan luas dinding karbonat, lalu ditambah dengan koefisien perpindahan panas konveksi dikali luas lantai ruang pengering dikali dalam kurung suhu lantai dikurang suhu ruangan, lalu dikurang koefisien perpindahan panas menyeluruh dikali luas keseluruhan dinding dikali dalam kurung suhu ruang dikurang dengan temperatur udara suhu luar. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Boleh di next. Baik, yang pertama tentu saja dari mesin pengering yang digunakan oleh penulis. Mesin pengering di sini penulis menggunakan tipe konveyor dengan jenis otomatis, di mana mesin ini memiliki panjang 8 meter, lebar 40 cm, dan juga tinggi 95 cm, seperti yang ada di gambar di sebelahnya. Pengering ini dapat berlangsung dengan kontinu atau sistem kontinu yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan juga menggunakan pemanas dari energi matahari dan juga dari gas, di mana nantinya penulis akan membandingkan efisiensi dan juga hasil yang didapatkan dari menggunakan pemanas dari energi matahari dan juga gas. Boleh di next. Yang selanjutnya adalah langkah yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan tujuan dari penelitian ini. Yang pertama adalah menempatkan langkah pertama dari pengoperasian conveyor oven otomatis ini adalah dengan menempatkan bahan soun di atas wire mesh conveyor, di mana ketebalan bahan yang masuk ke atas conveyor oven ini diatur maksimal 1,5 cm, dengan tujuan supaya pengeringan dapat berlangsung secara merata dan juga maksimal. Dan untuk langkah atau proses yang selanjutnya yaitu adalah proses pengeringan, di mana udara panas yang dihasilkan oleh tungku gas dihembuskan ke dalam ruangan oven melalui pipa pendistribusi panas yang berada di dalam ruangan oven, sehingga bahan yang dibawa menggunakan konveyor tersebut akan terkena panas dan menyebabkan terjadinya penguapan air yang terdapat pada mesin.
Dan untuk yang selanjutnya adalah proses output atau pengeluaran, di mana uap air yang tadi dikeluarkan, hasil dari proses pengeringan, dikeluarkan dari bahan, akan dikeluarkan melalui exhaust fan yang terdapat pada mesin yang berada di atas ruangan pengering. Laju pengeringan diatur melalui kecepatan putar konveyor, sehingga proses pengeringan dapat berlangsung secara maksimal dan juga merata. Berikut merupakan langkah pengoperasiannya, boleh dilanjut. Dan yang selanjutnya tentunya adalah bahan uji yang digunakan adalah soun. Boleh dilanjut terlebih dahulu. Dan untuk proses pengolahannya sendiri, seperti yang sudah tertera pada gambar, di mana bahan uji yang digunakan adalah soun, di mana sampel pengujian yang digunakan didapatkan dengan cara merendam soun yang telah kering dengan air panas. Sebelum direndam, soun yang kering ditimbang terlebih dahulu, seperti pada gambar. Dan setelah direndam, sohun kembali ditimbang sehingga didapatkan data berat air yang harus dikeringkan selama proses pengeringan seberapa banyak. Dan pada gambar di sebelahnya sudah disajikan gambar proses pengeringan pada mesin pengering hybrid tipe konveyor otomatis. Boleh di next, dan untuk selanjutnya didapatkan hasil penelitian yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait hasil penelitian yang dilakukan. Pertama adalah proses pengeringan dengan matahari atau cahaya matahari. Untuk proses pengeringan dengan cahaya matahari dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan dengan bahan baku seberat 1000 gram dan jumlah air yang akan diuapkan adalah 500 gram. Dan satu siklus konveyor diatur sebanyak 30 menit. Nah, yang terdapat pada gambar adalah grafik hubungan antara waktu dengan intensitas matahari dan suhu ruangan. Kita lihat pada kondisi maksimum, suhu adalah di 51,2 derajat Celcius, dengan intensitas cahaya mataharinya adalah 1115 watt per meter persegi. Dan ini juga dapat waktu pengeringan yang dilakukan secara berulang-ulang dan konveyor telah diatur untuk satu kali siklus adalah 30 menit. Boleh dilanjut? Nah, selanjutnya adalah grafik hubungan antara waktu dengan laju pengeringan dan suhu ruangan. Nah, kita lihat bahwa laju pengeringan terbesar adalah terdapat pada waktu 50 menit dengan suhu 50,03 derajat Celcius dan laju pengeringan sebesar 10 gram per menit. Seperti kita ketahui bahwa dalam proses pengeringan terdapat dua fase, yaitu fase konstan dan fase menurun. Jika kita melihat dari grafik tersebut bahwa proses pengeringan ini telah sampai ke laju pengeringan fase menurun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk proses selanjutnya, ini merupakan proses pengeringan dengan energi panas dari tungku gas, di mana dilakukan sebanyak 6 kali yang menunjukkan 6 kali percobaan, di mana masing-masing sampel ke-6-6-nya yaitu menggunakan 200 gram soun dan juga, maksudnya 2000 gram soun dan juga 1000 gram air yang ingin diuapkan. Kemudian untuk selanjutnya, boleh dilanjut? Untuk grafik selanjutnya yaitu grafik hubungan antara waktu dengan suhu ruangan, di mana seiring berjalannya waktu, suhu akan semakin meningkat, dan suhu yang paling tinggi dari data didapatkan pada percobaan ke-6, di mana temperatur tertinggi terdapat pada titik 92,6 derajat Celcius. Hal ini menunjukkan semakin besar perbedaan suhu antara medium pemanas dengan bahan yang dipanaskan, maka akan semakin cepat proses pengeringan berlangsung, sehingga nantinya akan mempengaruhi proses atau mempengaruhi nilai laju pengeringannya. Boleh dilanjutkan lagi? Nah, untuk selanjutnya yaitu grafik hubungan antara waktu dengan laju pengeringan dan juga suhu ruangan. Di sini terdapat 3 variabel, di mana dapat kita lihat terjadi peningkatan, peningkatan laju pengeringan yang disebabkan karena suhunya pun meningkat. Hal ini dipengaruhi karena sumber energi dari proses pemanasan bersumber dari tungku gas yang panasnya dapat disesuaikan atau bersifat lebih stabil dibandingkan cahaya matahari, sehingga prosesnya pun akan semakin meningkat. Dari data grafik ini, laju pengeringan terbesar terdapat pada saat titiknya 35,14 gram per menit untuk nilai laju pengeringannya, sedangkan suhu rata-rata dari proses pengeringan menggunakan tungku gas ini yaitu sebesar 83,76 derajat Celcius. Dan waktu pengeringan secara rata-rata yaitu kurang lebih 28,46 menit. Dapat dikatakan bahwa laju pengeringan ini dipengaruhi oleh beberapa parameter, yaitu suhu, waktu, laju pengeringan,
yang dipengaruhi pula oleh jenis bahan yang dikeringkan, di mana bahan yang dikeringkan adalah soun yang sebelumnya telah dibasahkan dan kemudian akan dikeringkan menggunakan metode ini. Boleh dilanjut lagi? Baik, untuk yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan yang didapatkan oleh penulis dengan membandingkan pemanasan matahari dan juga menggunakan pengering tipe konveyor dengan bahan bakar gas. Di mana di sini untuk pemanasan matahari sendiri didapatkan suhu maksimal yang didapatkan sebesar 52,1 derajat Celcius dengan intensitas matahari yang digunakan sebesar 1115 watt per meter kubik. Dan juga laju pengeringan yang didapatkannya sebesar 10 gram per menit dengan suhu rata-rata dalam ruang pengering yaitu sebesar 50,003 derajat Celcius. Dengan lama waktu pengeringan yang didapatkan yaitu 50 menit untuk satu kali proses yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Dan jika dibandingkan dengan tipe pengering konveyor dengan menggunakan bahan bakar gas, didapatkan laju pengeringan 35,22 gram per menit dengan suhu rata-rata 83,76 derajat Celcius dengan lama waktu pengeringan selama 28,39 menit dengan konsumsi gas sebesar 1,3 kg. Sehingga dapat dikatakan bahwa laju pengeringan yang didapatkan atau yang dengan metode bahan bakar gas lebih besar didapatkan dibandingkan dengan pemanasan matahari. Juga lama waktu pengeringan lebih sebentar dibandingkan dengan pemanasan matahari. Kurang lebih sekian kesimpulan yang didapatkan oleh penulis dan juga analisis yang telah kelompok kami lakukan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian penjelasan dari review jurnal kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.